Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Tribun Talkshow. Nanti kita akan bincang-bincang mengenai isu-isu yang lagi naik di Tribun. Di antaranya kemarin Tribun meliput mengenai KKN tematik, yaitu melibatkan beberapa perguruan tinggi, dan KKN itu tidak main-main tuh, yaitu di Ibu Kota Nusantara. Program ini diinisiasi oleh Kalimantan University Consortium, Ya, KUC, Pak ya? Ya, KUC. Ya. Ya. Dan hadir bersama saya Ketua KUC, Pak 2025-2026. 2025-2026. Ya. Yang juga Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Isradi Jainal. Assalamualaikum Pak Isradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya memang ide cukup menarik ya. Kalau dulu mahasiswa itu biasanya KKN di daerah, di beberapa desa atau kecamatan gitu. Nah, dengan keberadaan ini kan tiba-tiba ada istilahnya KKN tematik gitu Pak. Itu ide inisiasi itu berawal dari mana itu Pak? Iya, jadi itu latar belakangnya. Yang pertama saya perkenalkan KUC dulu. Iya, KUC. Jadi ini kegiatan KUC BSN. KUC itu adalah perguruan tinggi negeri dan swasta yang tergabung dalam KUC. Kemudian BSN itu perguruan tinggi yang ada di Kalimantan, baik Brunei, Sarawak maupun Sabah. Konsep ini kita Borneo lah ya. Jadi pada prinsipnya ada satu topik kita perhatikan Nusantara. Ya, sehingga saya selaku ketua KUC 2025-2026 berdasarkan kita kayaknya sebelumnya Pak pernah ngobrol-ngobrol, misalnya di 2022 misalnya di saat KUC dipimpin Unmul, kemudian tempat lain, dan salah satunya itu adalah bahwa putra-putri Kalimantan Timur mesti dilibatkan, bahwa rektor se-Kalimantan Timur mendukung. Nah, apa yang diidekan itu kami implementasikan hari ini. Ya, jadi alhamdulillah untuk pertama kalinya dalam sejarah ada KUC di Nusantara. Akan tetapi perlu kami luruskan bahwa memang tempat tinggalnya di IKN. Ya, jadi dia tapi KKN tinggal di hunian pekerja konstruksi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka juga ke lapangan. Ya, jadi kita tahu di IKN itu ada deputi-deputi, baik masalah lingkungan, dan itu semua berhubungan dengan masyarakat. Alhamdulillah berdasarkan hasil evaluasi, mereka memang karena kuliah kerja nyata itu kan KKN, mengaplikasikan keilmuan. Ya, kemudian apa dari keahliannya itu dia bisa terapkan. Jadi misalnya saya kasih contoh, dia pertanian, dia ditempatkan di ketahanan pangan. Nah, dia membuat program kerja yang terkait bagaimana memperkuat ketahanan pangan di IKN, bahkan ke daerah-daerah atau ke wilayah. Di sekitar IKN. Saya juga membuka ruang, karena kalau bicara IKN itu kan ada Desa Bumi Harapan dan Kelurahan Pemaluan. Mereka bisa. Jadi kalau misalnya individunya dia di IKN, kemudian bisa juga di kantor bisa, di lapangan bisa, dia juga kasih misalnya dia akan secara kelompok. Kalau misalnya mau ke masyarakat boleh juga, semua bisa dilakukan. Ini baru program yang pertama ya. Itu melibatkan berapa mahasiswa dari berapa bulan? Jadi kita batasi yang pertama karena ini percontohan. Benar. Jadi yang pasti Unmul, Unlam, ITK, UBT, Untak, dan macam-macam lah. Kita batasi hingga 34 orang. 34 orang. Iya. Jadi alhamdulillah acara itu dibuka oleh Pak Kepala Otorita. Akan tetapi kegiatan ini diinspirasi sebelumnya ada pertemuan dengan Pak Prabowo di Sarasehan Kebangsaan. Kemudian ada ide kementerian terkait bagaimana kampus dilibatkan untuk memberi solusi terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Kemudian ya intinya tematik bahwa kalau selama ini KKN identik bilang mahasiswa turun, membangun baruga, membangun itu, kemudian mengecat posyandu, kemudian mengajar SD. Kalau ini kita kombinasikan, jadi sama dengan KKN Plus. Selain misalnya mengabdi kepada masyarakat dibolehkan, jadi dia kembali ke orang yang bersangkutan. Program kerjanya, tapi yang utama apa kebutuhan itu. Akan tetapi semangatnya kita ingin warga Kalimantan khususnya mahasiswa tidak jadi penonton. Berarti mereka ini mahasiswa ini memang dipilih secara selektif atau gimana? Karena kan pasti orang pasti mahasiswa pengen banget dong istilahnya KKN di KN gitu kan. Sementara terbatas sementara ini. Karena ini kan begini, jadi saya kan kebetulan sangat tahu KKN, sangat tahu IKN. Terus saya melihat
itu teman-teman malah dari luar Kalimantan itu sangat semangat. Betul. Di sana itu sampai 160 yang magang. Ya, kemudian itu ada dari ITB, ada dari ITS, ada dari UNS, macam-macam lah di seluruh Indonesia. Jadi saya berpikir ya kalau misalnya mereka bisa kenapa tidak? Makanya diformulasikanlah dengan istilah KKN tematik. Jadi KKN tematik itu dia fokus kepada apa yang misalnya kayak kemarin ini. Dia jurusan sosial, ya dia di bidang sosial. Dia jurusan teknik mungkin juga. Teknik dia yang terkait dengan sarana prasarana. Dia akan misalnya memperhatikan pembangunan infrastruktur, legislatif dan yudikatif. Kalau dia elektro, kemarin salah satu yang elektro itu ditugaskan di istana untuk menilai apakah itu aplikasinya cocok atau tidak. Akan tetapi di IKN itu, karena dia IKN itu luas, mereka juga bisa ke lapangan, karena kan ini orang-orang IKN juga ke lapangan. Hanya memang di awal ada yang berpikir ini dia mengira di IKN saja, padahal di hari pertama dia sudah dibawa ke lapangan. Tapi memang faktanya kan di IKN itu kan juga luas dan banyak banyak program, banyak hal lah yang bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa gitu kan. Nah, mungkin ini kan ibaratnya masih terbatas, juga waktunya mungkin juga tidak panjang. Nah, next program berikutnya apakah ini menjadi semacam program rutin atau kalau tadi kemarin kita kan selalu evaluasi. Jadi mulai dari hari pertama, hari ketiga sampai kemarin hari kelima, hari keempat kami evaluasi bersama otorita. Jadi nanti ujung-ujungnya kita akan pertemukan bagaimana harapan otorita, bagaimana harapan DPL dan bagaimana harapan mahasiswa dan masyarakat. Kami juga ketemu kemarin dengan Kepala Desa Bumi Harapan. Nanti mungkin besok ketemu dengan Lurah Pemaluan, termasuk Camat Sepaku. Jadi kami mencoba mempromosikan bahwa KKN ini istilahnya KKN plus. Ya, memperdalam keilmuannya, kemudian ada gambaran apa yang dia bisa berikan ke depan terhadap Ibu Kota Nusantara. Karena IKN ini harus, apa istilahnya ya, putra-putra lokal itu bagaimana bisa berkontribusi kalau tidak mengenal. Dan ini tidak gampang juga, karena kan butuh diskusi, ya kan, pertama kali loh mahasiswa lagi. Dan yang menarik juga kan ini dari berbagai perguruan tinggi, tentu dengan latar belakang yang beda dari berbagai daerah. Nah, untuk menyatukan, menyamakan persepsi, bisa mensinergikan, bisa itu kan tidak mudah juga, Pak. Komunikasi, komunikasi dan ketegasan gitu kan, bahwa pertama ini tidak semudah yang dibayangkan. Bagi yang berminat silahkan, bagi yang tidak berminat silahkan tinggalkan. Ya kan kita harus tegas-tegas seperti itu. Terus misalnya kalau ada yang beranggapan bahwa ini misalnya di kantor saja akhirnya terbukti bahwa itu tidak. Bahwa misalnya seakan-akan magang terbukti tidak. Jadi pada intinya tergantung program kerja mereka kita akan fasilitasi. Ya kan? Dan ini kalau kita bicara KKN itu kan kita pengalaman semua rata-rata anak-anak yang menyiapkan dana. Betul. Kalau ini satu hunian pekerja, anak-anak itu tinggal di hunian pekerja konstruksi. Jadi konsumsi segala macam. Tapi itu kan elit. Biasa di sana ngumpul anak-anak magang semua. Ya, jadi di situ ada ruangan yang ada AC di dalam, ada kamar mandi di dalam, ada yang 3, ada yang 6, tapi semuanya layak. Tapi minimal lebih nyaman lah dibanding KKN iya, akan tetapi kan kita mau paradigma kan selama ini kan kita bisa membaca KKN ya, yang selama ini ke masyarakat. Kalau ini kita pluskan bahwa dia tidak melupakan keilmuannya, apalagi terkait IKN. Ini spesifik. Intinya dia ber-KKN, akan tetapi dia mengetahui sesuatu hal tentang Nusantara. Bahkan kemarin itu ada yang baru ke sana. Orang Kalimantan sendiri. Bisa jadi, kayak misalkan dari Kalimantan Barat, Tengah gitu kan jarang. Iya, kami sudah janjian juga besok dengan otorita bahwa kita sama-sama evaluasi. Akan tetapi ini sebelum kita mulai ada intimate meeting seperti selasimnya KUC itu. Kita sampaikan kepada otorita, kemudian kita mantap pandangan sejumlah kampus. Tapi kita evaluasi. Semua yang pertama itu pasti membutuhkan hal yang serius. Makanya kalau saya hampir setiap saat. Besok saya ke IKN lagi untuk melihat perkembangan. Ada juga kayak semacam dosen pembimbingnya itu, Pak? Ada, masing-masing kampus. Jadi kita usahakan. Berarti masing-masing kampus itu selain mahasiswa didampingi oleh dosen? Didampingi oleh dosen, namanya DPL masing-masing. Kemudian dalam perkembangannya mereka melaporkan kegiatan setiap hari. Dalam pelaksanaan pun sebenarnya kurang lebih sama dengan KKN yang biasa kan? Iya sama, jadi bikin itu hanya yang beda di sini karena
kan namanya KKN tematik, ya kan, disesuaikan dengan keilmuannya. Kemudian dia berkoordinasi dengan otorita, kemudian dia merdeka kok, dikasih kesempatan sama otorita bikin program kerja apa yang kamu mau bikin. Nah, hanya ini karena ini yang pertama kita mencoba bahwa ini kita ingin ke depan misalnya tuan rumah tidak ada yang diberatkan. Ringan sama dijinya, kecuali misalnya penginapan kan itu kalau biasa kalau kita KKN kan penginapan ditanggung masing-masing. Ya kalau ini kan tidak, ya kan kita mencobalah mencari formulasi. Yang pasti niat kami bagaimana putra-putri Kalimantan Timur ini tidak jadi penonton, dan ini juga sebenarnya komitmen kami sebagai akademisi selain misalnya sebagai ketua KUJ, karena dulunya kami juga Sekjen Forum Dekan Teknik Indonesia, Sekjen Forum Dokter PII, yang hingga hari ini kami merasa masih banyak amanah yang disampaikan untuk diimplementasikan di IKN, sehingga kami sangat bersemangat. Oke Pak, mungkin kita juga perlu memahami, lebih mengenal lebih dekat mengenai KUJ sendiri Pak. Selain program yang baru ini dijalankan mengenai program KKN tematik, sebelumnya KUJ sendiri seperti apa Pak program kegiatannya? Jadi KUJ ini intinya sebenarnya mengkombinasikan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi dalam semacam forum koordinasi lah. Ya, forum koordinasi, forum saling membantu. Nah, sebagai contoh kalau kami misalnya melihat isu-isu nasional, kemudian melihat isu Kalimantan Timur, kemudian kita mencoba bahwa di Kalimantan Timur ada tantangan seperti ini, ya. Tantangan itu kemudian diperkuat oleh kebijakan Kementerian Dikti-Saintek, bahwa hendaknya setiap perguruan tinggi itu menjadi solusi masalah bagi yang ada di sekitarnya. Bahkan itu satu, terus yang kedua bahwa untuk menciptakan solusi itu perguruan tinggi tidak berjalan sendiri, ya dengan pemerintah dan juga istilahnya industri. Nah itu intinya begitu. Bagaimana metode kita menyelesaikan, itu yang akan kita selesaikan. Saya kasih contoh, saya selama jadi ketua KIC 2025-2026, itu misalnya tantangan ke depan sustainable, terus kami misalnya tantangan kerja, kami undang Menteri Menteri Tenaga Kerja. Kemudian kita intimate meeting, masing-masing rektor menyampaikan pendapatnya secara small group, kemudian kita mencarikan solusi. Termasuk misalkan kira-kira pasca lulus ini bagaimana kemudian bahwa mereka harus disiapkan dengan konsep green jobs, ya kan? Terus yang kedua misalnya Menteri Dikti-Saintek, ya kan kita istilahnya ya, salah satu yang sempat kami sampaikan bahwa hendaknya perguruan tinggi di luar Jawa itu harus diberi porsi yang lebih besar, harus diberi perhatian yang lebih besar. Bahkan khusus Kalimantan Timur itu kami menyatakan bahwa untuk menghasilkan generasi emas Kalimantan, jangan lupa kampusnya dan dosen-dosennya untuk dapat perhatian khusus. Nah itu terus banyak hal kemarin, jadi termasuk dengan Menteri Perekonomian, Menteri Perekonomian kita bicara, malah dia bilang bisa nggak misalnya Uniba dan kawan-kawan mengkaji terkait hydropower, tentunya di wilayah Kalimantan gitu ya. Wilayah Kalimantan. Jadi untuk KUC ini memang bicara Kalimantan, akan tetapi Kalimantan itu ada Brunei, ada Sabah dan Sarawak, dan salah satu tantangan kan net zero emission. Tidak mungkin Indonesia berjuang sendiri. Misalnya paru-paru dunia, ya kan. Nah, ini kita kombinasikan. Kemudian terkait IKN Nusantara kan itu untuk semua juga. Kalau Nusantara jadi, kita ke Brunei tinggal 1 jam, kita ke Sabah tinggal 40 menit. Bahkan mungkin ini jadi suatu kota yang bagus ke depan. Jadi itu yang kita lakukan, dan kata kuncinya bahwa kita akan bekerja menyelesaikan masalah-masalah yang sesuai dengan tantangan masyarakat di sekitar kita. Nah, bagaimana peran KUC terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara? Tentu nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini ya, Pak Jari. Kami hadir di Bumi Etam membawa semangat baru dalam menghadirkan pemberitaan yang independen dan kredibel. Tribun Kaltim juga hadir dalam beberapa platform dan sosial media untuk menjangkau kalangan dari berbagai usia. Menyajikan berita cepat, praktis, terpercaya, akurat, di mana saja dan kapan saja. Kini Tribun Kaltim diminati dan diakses beragam lapisan masyarakat dari kaum muda sampai level eksekutif. Menyatukan kabar dari daerah hingga dunia dalam satu genggaman.
Tribun Kaltim, Spirit Baru Bumi Etam. Ya, kembali bersama saya dan tamu kita Pak Isradi Jainal di Talkshow Tribun. Pak, KUC ini kan mewadahi beberapa perguruan tinggi ya, negeri maupun swasta di Kalimantan, termasuk beberapa negara tetangga ya, yang tapi istilahnya di gabung konsep BSN Borneo. jadi saling beririsan ini antara Ya. KUC dan BSN. Ya, oke. Nah, tentu kan kemarin kalau nggak salah juga ada kunjungan lah ke Ibu Kota Nusantara. Mereka gimana Pak menilai keberadaan IKN yang menurut saya pengguna juga luar biasa gitu. Begitu mereka datang bilang wow atau bilang seperti apa Pak? Iya. Jadi IKN ini kan jadi isu menarik di seluruh dunia sebenarnya, khususnya di Asia Tenggara, khususnya di Kalimantan. Iya. Jadi kami itu awali di BSN yang juga sejumlah kampus negeri dan kampus Sawah, Sarawak, dan Brunei. Jadi ketika kami misalnya ke Brunei, itu diminta presentasi terkait IKN. Oke. Kemudian ke Sarawak diundang juga untuk presentasi IKN. Di Sabah juga kemarin kita presentasi juga IKN. Dan itu semua berbicara beririsan juga, misalnya kayak gini. Salah satu, jadi kita biasanya by research kan semua, sebagaimana perguruan tinggi. Salah satu pertanyaan penelitian, bisa nggak Kalimantan itu tetap menjadi lung of the world, atau misalnya paru-paru dunia? Bagaimana, apakah Kalimantan bisa net zero emission? Bagaimana menjaga biodiversity? Nah, itu kan saya sampaikan, oh itu salah satu ide IKN. IKN itu net zero emission 2045 misalnya. Ya kan. Nah, terus IKN itu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, Green City, ya kan? Jadi di kawasan Kalimantan itu, selain Kalimantan Timur, Kalimantan, dan tentunya Brunei itu akan berdampak secara langsung, sehingga mereka juga antusias untuk bahkan tuh ada ide misalkan ada jalur kereta api Brunei sampai Kalimantan. Iya, itu karena itu. kita bicara juga terkait aspek ekonomi, ya kan, aspek ekonomi. Kemudian malah kami yang di BSN ini, yang juga anggota KUC sebagian, itu kita ke Amsterdam University, ketemu dengan para peneliti dunia di sana untuk membahas bagaimana IKN. Jadi memang IKN ini menjadi isu semua orang, sehingga kami dari Kalimantan University Consortium, meskipun misalnya lingkupnya Kalimantan, tapi juga dampaknya secara nasional. Bahkan beberapa bulan lalu kami ke China itu mempresentasikan terkait IKN di hadapan 300-an mahasiswa Indonesia yang kuliah di China, dan mereka sangat tertarik dan surprise terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara. Itu Pak Isradi yang presentasi selaku ketua KUC 2005. Bukan sebagai KUC, sebagai rektor Uniba, tapi kan melekat di situ. Melekat karena kadang-kadang jadi bukan KUC saja. Dulu kapasitas kami sebagai Sekjen Forum Rekan Teknik Indonesia selalu selalu beririsan dengan kepentingan, karena Forum Rekan Teknik Indonesia, Forum Rektor PII itu hampir semua membahas secara analisis apa yang mesti dilakukan untuk Ibu Kota Nusantara. Ya kan? Apa Pak yang mereka tanyakan? Karena kan selama ini masih ada juga ya beranggapan bahwa IKN itu mangkrak kah, IKN itu seperti apa dan sebagainya. Sementara kan tentu ketika ketemu Bapak yang mungkin memaparkan kondisi seperti ini, seperti apa mereka? Jadi kalau saya mau beri bukti, ya misalnya kayak gini, kayak Brunei, Sarawak, Sabah, saya langsung panggil. Jadi mereka sempat ke IKN, itu mulai dari IKN yang masih titik nol yang kecil sampai IKN berdiri di istana, mereka akan sempat berfoto di depan istana. Jadi saya memang ke mana-mana, baik ke kampus-kampus lain di tempat-tempat di Indonesia maupun di tempat lain yang membutuhkan pertanyaan. Di kampus kami juga itu kadang-kadang ada dari Queensland University, ada yang dari Jerman bertanya, ada yang dari tempat-tempat lain bertanya khusus untuk bagaimana Ibu Kota Nusantara. Jadi ada banyak pertanyaan yang memang kami mencoba memberi jawaban secara pasti, apalagi kami memposisikan Uniba itu sebagai salah satu pendukung utama IKN. Jadi semua itu misalnya ada yang bilang mangkrak. Saya perlihatkan videonya, makanya saya biasa di sana videonya seperti ini, karena itu kan kami misalnya juga kadang-kadang mencari yang paling pintar berdebat di seluruh Indonesia, misalnya Rocky Gerung, kita diskusikan, ada isunya IKN itu sederhana aja, ada yang bilang mangkrak. Kalau mangkrak kan buktinya
terbangun. Ada yang bilang investasi tidak ada. Buktinya sampai hari ini ada 60 triliun ya. investasi, kemudian kerjasama badan usaha dan pemerintah sekitar 12 triliun. Ada yang bilang merusak hutan, dia tidak punya data aja bahwa sebelum IKN dipindahkan itu IKN hutan di IKN hanya sekitar 40-an%, sekarang 60-an%. Kalau ada yang merusak lingkungan, ya lingkungan di Kalimantan Timur sudah lama dirusak orang. Jadi justru dengan IKN itu justru membangun kembali. Akan tetapi kami secara netral, ya kan, mencoba menyiapkan data-data, dan alhamdulillah sampai hari ini saya belum menemukan orang yang menganggap bahwa dan simpulan saya sederhana saja. Rata-rata yang bilang IKN mangkrak biasanya tidak pernah ke IKN. Yang bilang IKN merusak lingkungan, dia tidak tahu data sebelumnya terkait IKN. Karena kan kalau kita bicara hutan di Kalimantan kan perusahaan kayu dulu banyak, semua habis. Iya kan? Tapi kan propaganda bahwa KKN mubazir itu memang selalu ada. Artinya kan perlu orang memberikan penjelasan fakta real yang terjadi sekarang ini kan gitu. Jadi saya itu ada pengalaman terkait IKN. Jadi kebetulan di saat IKN mau dibuka, saya itu adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kalimantan, sekaligus Korwil Kalimantan Timur, Korwil Kalimantan, dan Sekretaris Dekan Teknik Uniba. Jadi itu belum, Pak Jokowi belum pindahkan. Baru jadi wacana kebetulan di Jakarta itu kan 2019. Ya, 2019 itu di bulan Agustus tanggal 2. Itu kan ada gempa yang misalnya menguncang Jawa sehingga isu terkait ini dipindahkan. Ada yang bertanya, ini bagaimana IKN mau dipindahkan ke Kalimantan Timur, bisa enggak dibangun pencakar langit? Iya kan? Jadi di 2019 itu kami bersama PI, bersama Forum Dekan Teknik Indonesia sudah punya waktu. Dia bilang bagaimana membangun pencakar langit. Saya bilang kalau misalnya tentunya dengan berdiskusi dengan teman-teman yang di asosiasi, baik insinyur maupun kawan-kawan, karena kami ini kan sangat dekat dengan teman-teman di insinyur. Jadi kalau misalnya di Balikpapan, Penajam dan Samarinda bisa dibangun, pasti di IKN juga bisa. Terus berkembang, kita sudah ada konsep bahwa ke depan harus smart city. Nah, tanggal 26 Agustus kan Jokowi pindahkan. 2 Agustus kami di Bali membentuk Forum Dekan Teknik Indonesia yang kedua. Itu kita sudah dibahas sama dekan-dekan teknik se-Indonesia. Catatan saya hampir semuanya setuju dengan wacana membangun IKN. Artinya kan secara politis Presiden menetapkan pemindahan IKN. Teman-teman di Forum Dekan Teknik itu juga mulai melakukan pembahasan dan kesepakat isinya itu kayak semacam. Jadi kami ada videonya jadi waktu itu Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia masih UI. Kemudian kami awalnya berempat bicara, Ketua Forum Dekan Teknik Indonesia yang dari UI, kemudian Unhas, kemudian calon dekan UGM yang Prof. Nisam. Itu kita diskusi, bahkan masing-masing sudah punya ide bahwa itu langkah yang tepat, karena kan idenya sederhana, di Indonesia ini kan tidak terjadi pemerataan. Supaya terjadi pemerataan ekonomi dan penduduk, itu dipindahkan. Kemudian orang bicara lagi, IKN itu dekat alur laut Kepulauan Indonesia juga, lebih punya potensi daripada Selat Malaka. Tidak sampai di situ. Jadi 2026 pagi hari Pak Jokowi mendukung pemindahan IKN dan meminta persetujuan. Sore kita itu, kemudian besoknya saya terpilih jadi sekjen dengan Prof. Nisam Jadian. Itu kita semakin intenskan. Malah di Agustus, kemudian di November itu kita sudah adakan pertemuan di Balikpapan dari Forum Dekan Teknik Indonesia, yang salah satu rekomendasinya itu bahwa kita tidak bicara Green City saja, meski Blue City juga, karena potensi laut dan potensi air di Kalimantan Timur itu sangat bagus. Kami juga di bulan September mengundang DJ Inovasi yang orang Penajam juga untuk bicara bahwa SDM jangan ditinggalkan. Di bulan September juga, di bulan yang sama kami bertemu juga dengan Menteri Hanif Dakiri. Kami diskusi panjang. Jadi kebetulan beririsan kami waktu itu Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa K3 Nasional. Itu sudah bicara bahwa pemindahan ini IKN Nusantara itu pusat pemerintahan, Jakarta pusat ekonomi dan bisnis 2019. 2019 kami juga ketemu Amran Sulaiman terkait ketahanan pangan IKN dan ketahanan energi di Kalimantan Timur. Jadi ini cerita panjang, dan catatan saya ya semua secara rasional
membicarakan itu. Kami mulai 2019, 2020, 2021 secara intens baik di Forum Rektor PII maupun kawan-kawan di ITS, di ITK itu kita semua membahas secara intelektual. Artinya kan Tribuner mungkin Pak Izari salah satu akademisi lah, praktisi yang cukup rajin, intens mengikuti perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara dari awal pembukaan lahan sampai sekarang. Apa hal yang paling mendasari Pak Isradi sehingga saya harus ikut ikut mengawal, minimal tahu betul perjalanan pembangunan IKN ini Pak? Iya, kan kebetulan Pak Danis Sumadilaka itu, Dirjen waktu itu yang menangani IKN, dia kan ketua umum PII terpilih, jadi wakil ketua umum dulu. Oke. Iya kan, terus mulai dari desain itu dia mengajak orang Kalimantan Timur juga untuk ikut mendesain IKN itu di awal-awal. Terus tanggung jawab moral, kebetulan Pak Basuki dulu itu pembina PII, jadi dia selaku Menteri PUPR, biasa PII kemudian teman-teman itu berdiskusi dengan dia. Dia sempat bertanya sama saya, bagaimana menurut orang Kalimantan Timur IKN itu? Kami sempat menjawab dan itu semuanya live. Semua tantangan di awal terkait IKN itu kami diskusi termasuk dengan Pak Basuki misalnya. Oh ini kekurangan air, ya kan? Nah, kita memang bilang bahwa ini IKN ini memang kalau air tanah kurang, tapi air permukaan banyak. Bahkan Pak Basuki bahwa akan nanti ada 3 bendungan di IKN. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan kritis kita sudah tuntaskan di 2019. Itu Bapak setelah Bapak masuk secara formal di tim ahli transisi atau sebelumnya? Sebelumnya. Sebelum jadi 2019 itu kita sudah beberapa menteri, 2020 saya secara intens baik seminar nasional sudah punya konsep, misalnya konsep smart city. Jadi smart itu kami, S itu adalah safe dan sustainability, M itu modern, R itu artistic, T itu transportation. Jadi kita itu yang kami bahas juga dengan University of Seoul tadi kemarin di Korea Selatan. Jadi 2019-2020 kami berbicara, mengundang Dirjen Dikti untuk bicara, kemudian kita bicara juga dengan rektor ITK, rektor ITS, rektor-rektor nasional terkait itu semua, ketua umum PII, macam-macam lah. 2021 saya masih sekjen, kita malah bicara di Ternate. Topiknya itu mendukung IKN Nusantara dengan argumen, dan saya sampai hari ini masih. Tapi 21 kan IKN sudah mulai kan, Iya 2021 IKN masih mulai, tapi kan pemindahan itu baru Maret 2023, ya, 2022. Artinya proses keputusan final dipindah sudah muncul itu. Iya sudah. Ya? Kalau misalnya belum diundangkan itu belum final. Jadi masih banyak. Bahkan kami itu punya usulan nama bersama Forum Rekan Teknik Indonesia terkait IKN itu yang kami. Artinya ketika itu Bapak masuk di tim transisi itu setelah. Saya masuk di tim transisi di bulan Mei 2022. Kemudian Pak Kepala Otorita Bambang Sutantono itu dilantikkan sekitar Maret Februari. Ya, kemudian Undang-Undang IKN itu kan di 2022 juga diterbitkan. Jadi kami secara intens, bahkan di sana kalau misalnya mau membangun itu kan secara konstruksi ada misalnya aspek safety-nya. Dulu orang seketika misalnya keluar Undang-Undang IKN itu, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah Penajam, kemudian pemerintah Kutai Kartanegara dan Samarinda tidak berani masuk, khususnya bagaimana perizinan safety di sana. Tapi waktu itu tugas tim transisi apa aja tuh Pak? Kan ada 2 orang Kaltim yang. Jadi yang pertama itu yang Pak Mas Jaya, Rektor Unmul ya. Kemudian Pak Gubernur Isran Nur. Kemudian saya dipanggil khusus sama Pak Bambang Sutantono, kemudian dengan Wakil Kepala Otoritas Donir Hayu untuk ke Jakarta, dan dia menyampaikan, Pak Isradi kita tugaskan di tim ahli tim transisi IKN. Ya, jadi bersama Pak Wicaksono kami lakukan semua, tetapi dengan itu kami sebenarnya sebagai akademisi selain sebagai yang terdekat di Kalimantan Timur, yang terdekat di IKN. Selain itu kami menganggap bahwa dulunya itu kan bagian dari Balikpapan. Dia adalah Balikpapan seberang. Sepaku itu adalah Balikpapan seberang. Kan dulu dia kecamatan Penajam. Masih tapi sebelum jadi Pasir sama sebelum ke Pasir dia adalah
Balikpapan Selatan sehingga semangat itu. Akan tetapi saya meyakini karena ini kan proyek strategis nasional yang kemungkinan banyak kontroversi, itu kami sudah mulai menjadikan Uniba dan menjadikan basic ini jadi basic diskusi teman diskusi kami, teman-teman guru besar di Indonesia yang kalau bicara masalah air, bicara masalah konstruksi. Dan sampai hari ini teman-teman dekan yang rata-rata guru besar itu punya pendapat terkait bagaimana IKN, ya kan? Nah sekarang kan pembangunan udah jalan tahap 1 udah selesai gitu kan? Udah selesai. Menurut Pak Isradi, apakah ini sudah sesuai dengan rencana awal? Termasuk tentu kan pembangunan infrastruktur dan sekarang masuk di tahapan 2 pembangunan komplek yudikatif legislatif. Menurut saya seperti apa nih capaian sekarang? Kalau saya mencatat, jadi pembangunan ibu kota itu dirancang di lampiran 2 Undang-Undang IKN. Yeah. Nah, 2022-2024 itu kalau saya punya catatan melampaui target sebenarnya. Karena yang pertama di Undang-Undang lampiran 2 Undang-Undang itu kan akan dibangun kompleks pemerintahan, istana, Kemenko dan macam-macam. Akan tetapi di 2022-2024 kan kita menyaksikan ada Rumah Sakit Hermina, ada Rumah Sakit Mayapada, ada Rumah Sakit Kemenkes RI, bahkan ada di 2025-2025 ada masjid IKN, ada Basilika, ada macam-macam. Ya, intinya kalau saya punya catatan di 2022-2024 itu melampaui target yang kita anukan. Kemudian sekarang juga yang istimewa saya punya catatan di periode kedua ini 2025-2029 kan komitmen pemerintah untuk menjadikan ibu kota politik, ya kan, dengan bukan komitmen menjadikan ibu kota politik, menurunkan juga anggaran, kan anggaran rencana awal itu kan sampai hari ini masih 48,8 triliun kalau tidak ada revisi yang saya anukan. Jadi saya juga hampir setiap saat di IKN, saya lihat itu perkembangannya luar biasa, luar biasa. Ya, legislatif dan yudikatif ini terus dibangun sekarang. Ya. Artinya target 2008 sebagai buta politik kan udah siap kalau informasi dari Pak. Saya punya hitungan siap. Juga. Saya punya hitungan siap. Bahkan saya sekarang bekerja sama dengan ITS itu lagi menyiapkan penelitian begini. Jadi sekarang kan akses dari bandara ada tol kan, itu sekitar 45 menit. Kami lagi merancang supaya ada juga alternatif jalur laut yang lebih cepat, ya kan? Yang ini kita kan lagi rancang kapalnya. Artinya Asela berarti melalui pelabuhan Balikpapan nyebrang langsung ke pelabuhan nanti di IKN. Di IKN, iya. Yang dulu kan dulu kalau misalnya ada pejabat lewat, kan itu ke arah sana naik kapal itu sekitar 40 menit waktu itu, tapi dengan kecepatan sederhana. Nanti akan kita coba rancang yang lebih cepat. Jadi itu ada 2 manfaatnya. Yang pertama dia lebih cepat dibanding kalau naik tol. Yang kedua kan tidak pakai kendaraan. Nanti di sana pakai kendaraan bagus. Ya. Termasuk mungkin tuh harus barang kebutuhan pokok di lebih. Iya. Jadi kan juga. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami, IKN ini kan karya anak bangsa, hampir 100% gitu. Terus memang ingin istilahnya sesuai dengan tujuannya kan, kita ingin membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan itu kan sudah mulai terlihat. Kita ingin Jawa dan Sumatera itu penduduknya 80, Kalimantan cuma 6%, 80% kan dia, kita 6%, dan tidak mungkin ada pembangunan tanpa itu. Akan tetapi Kalimantan ini potensi ekonomi besar dengan alur laut Kepulauan Indonesia 2. Pak, ini juga perlu jawaban. Selama ini kan ada beberapa asumsi bahwa pembangunan IKN menghabiskan dana ratusan triliun, padahal itu harusnya pembangunan sampai selesai. Dan tentu ini juga perlu jawaban, Pak. Sebenarnya kan kalau bicara anggaran kan sampai sekarang pun masih sesuai dengan tahap awal kan. Tadi sampai sekitar 48 lantai, dan itu pun termasuk pembangunan infrastruktur di sekitar ibu kota Nusantara. Nah, sebenarnya seperti apa Pak penganggaran sesuai tahapan-tahapan hingga 2045 itu seperti apa Pak? Sehingga ya, jadi sebenarnya 2045 itu kan untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Anggaran menurut yang disiapkan itu ada 446 triliun, ya kan. Tapi ini kan tahapan sampai 2045. Kan? Tahapan yang pertama ini masih di bawah 100 triliun, ya kan. Kalau misalnya dibandingkan dengan penghasilan
Kalimantan Timur Ya, 500 triliun rata-rata per tahun. Bahkan itu ada 200 tongkang yang lewat tiap hari itu di Sungai Mahakam itu sekitar 2,5 triliun menurut Pak Rudi Masud. Ya jadi terus itu kan kayak begini logikanya. Sebelum IKN dibangun itu bendungan Sepaku Sumo itu bukan proyek IKN itu. Ya. Ya kan. Kementerian PU ya. Iya, terus juga konsepnya kan itu konsep pembangunan yang tidak mengganggu anggaran lain. Misalnya kayak dibangun bandara di Penajam yang kemudian untuk IKN VVIP itu kan di bawah Kementerian Perhubungan. Ya kan yang misalnya membangun di seluruh Indonesia kali ini membangun di situ. Kalau dari sisi anggaran sebenarnya kalau saya punya hitungan minim aja dibanding dengan dampak yang akan ditimbulkan ke depan, dampak yang akan ditimbulkan ekonomi. Bisa bayangkan itu sebuah kota kalau sudah jadi itu penghasilannya triliunan per tahun. Ya kan itu Jakarta berapa penghasilannya dari sebuah kota itu, dan ini IKN juga kan untuk memperbaiki Jakarta. Kita ingin kota global, ya kan? Makanya ada Undang-Undang Jakarta untuk menjadikan Jakarta kota internasional, kota global dengan hak-hak yang lebih luas, kemudian membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi ini dua satu kali jalan, dua yang diperbaiki. Bayangin dan memperbaiki model kalau Amerika yang ada Washington DC, ada New York sebenarnya. Nah itu satu. Terus yang kedua, di Jakarta itu akibat macet, bencana, semua macet, banjir, polusi, itu kan menurut penelitian sekitar triliunan per tahun. Makanya kalau misalnya bicara ekonomi, kalau misalnya berapa, misalnya sekitar 50 triliun anggaplah rugi per tahun, dibanding ini kan tidak ada apa-apanya dengan pembangunan IKN ini. Yang sebentar lagi itu akan minim. Kalau secara ekonomi, ini untuk memperbaiki ekonomi kita ke depan. Iya. Ini kan bukan untuk buang uang. Termasuk multiplier efeknya, Pak. Maksud saya gini, bagaimana daerah, terutama Balikpapan, Penajam, Samarinda, Kaltim secara umum, bisa memanfaatkan keberadaan IKN untuk ekonomi daerah? Hukum alam dan hukum ekonomi, kalau misalnya IKN itu sudah berkembang, itu akan berkembang dengan sendirinya. Contoh sekarang, kalau dulu dari Sulawesi Tengah tidak ada kapal, kan sekarang sudah ada kapal 12 jam dari sana ke sini. Ya, dan itu akan sedikit demi sedikit menambah kota. Kalau selama ini terbang ke Jakarta sekian jam, mungkin nanti dari Papua lebih dekat ke sini. Begitu juga yang lain, itu coba misalnya, kalau misalnya menggunakan aftur, itu dengan jarak yang lebih jauh, tetapi yang paling utama, ini kan sesuai dengan peruntukan, ini pusat Indonesia. Kalau ditarik titik dari IKN, dari Sabang sampai Kecil kan pas di tengah. Terus ini kita untuk men-trigger, untuk membangun daerah-daerah yang potensi. Indonesia Timur kan potensi ekonominya, ada tambang emas, ada tambang batu bara, itu perlu, ya kan? Bagaimana bisa pembangunan ada tanpa itu? Dan tidak pernah ada misalnya buang-buang uang, bagaimana bisa buang-buang uang? Itu jadi barangnya ada. Jadi barangnya ada, kemudian membangun ekosistem membangun ekonominya juga kelihatan. Iya kan di Kalimantan Timur saya dampak ekonominya untuk sementara naik gitu. Dan di mana-mana itu kalau kota sudah jadi, itu otomatis akan men-trigger, apalagi ini strategis tempatnya. Dekat Sabah, dekat Sarawak. Ke depan itu orang Sabah, orang Sarawak itu, orang Brunei akan senantiasa pulang pergi. Karena kan dengan Sabah tinggal 40 menit nanti. Apalagi nanti jalur kereta. Ya itu juga, tapi itu tantangan kita ke depan. Kalau misalnya kita menyia-nyiakan daerah di luar Jawa, itu berbahaya. Apalagi misalnya potensi anunya besar. Terakhir Pak Isradit, untuk kira-kira ke depan apa harus dilakukan oleh pemerintah kota? Dan tentunya bagaimana peran KUC, Pak? Ini kan berarti lembaga akademis yang berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai Iya, jadi kalau kami itu konsepnya sudah kami sampaikan ke Pak Menteri, sudah sampaikan juga ke otorita, bahwa intinya begini, saling bergandengan. KUC tidak jalan sendiri. Jadi misalnya kayak gini, kalau misalnya otorita mengambil UGM, ambillah salah satu yang ada di kampus kita. Ya kampus KUC berdasarkan kepentingan masing-masing. Jangan misalnya UGM semua, atau bisa juga begini, lembaganya UGM, misalnya penulis satu dari UGM, beberapa orang dari Balikpapan, atau misalnya perguruan tinggi di daerah. Iya, jadi ini sebenarnya untuk mendorong, jangan ditinggalkan kampus-kampus daerah, jangan ditinggalkan juga orang-orang daerah, karena begini, kalau misalnya, oh ini penelitinya dari UGM, ya kita juga banyak alumni UGM, kita juga banyak alumni UI, dan pasti kapasitasnya sama, karena yang namanya kompetensi itu bukan dari background akademis saja, tapi pengalaman lapangan. Tapi intinya inklusif,
Intinya karena IKN itu untuk Indonesia, bukan untuk orang Kalimantan saja, bukan untuk orang Jawa saja, bukan untuk kampus besar saja, tapi kita ingin, kalau KUC itu ingin bahwa IKN itu seiring dengan majunya IKN, beriringan juga dengan majunya kampus-kampus dan SDM di Kalimantan, tanpa melupakan kampus-kampus lain. Karena catatan loh, IKN dibangun itu yang sejahtera banyak pekerja-pekerja di luar kita juga. Betul. Makanya tapi saya ada transfer knowledge lah, bahwa yang maju tadi tidak hanya orang luar. IKN itu simbol identitas nasional. Artinya kita tidak akan ada bahwa ini miliknya Kalimantan, ini miliknya Jawa, ini milik nasional. Yang kedua, IKN itu kita akan bercreate, memadukan keilmuan kita untuk menjadikan bahwa setelah kita jadikan IKN, dia akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan satu lagi, ada karya mahakarya besar anak-anak Indonesia bahwa kita bisa membangun World Sustainable City. Dan itu yang akan terjadi. Kalau lihat istana kita itu di Istana Garuda itu, waduh, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Isradi. Selebihnya kita tunggu bagaimana masa depan Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Nah, tentunya Tribun Kaltim tidak salah kita menyebut Pak Isradi sebagai salah satu praktisi akademisi yang concern dan peduli terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Nah, kita tunggu seberapa majunya Nusantara, dan tentunya silakan Tribuner masyarakat luar sana yang ingin melihat kemegahan Istana Garuda, kemegahan Ibu Kota Nusantara, ya bisa langsung datang. Jangan hanya berdasarkan asumsi Pak Isradi ya. Demikian Tribuner, talkshow saya bersama Dr. Isradi Jainal, Ketua KUC 2025-2006 yang juga Rektor Universitas Balikpapan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.